eksistensialisme, ketika manusia harus menentukan sendiri makna hidupnya. Sophie menatap surat baru di tangannya. Kali ini tidak ada gambar bintang-bintang atau pepohonan, hanya sebuah kalimat yang tertulis di tengah kertas. Manusia ditakdirkan untuk bebas. Ia mengernyit. Apa maksudnya? Bukankah manusia sering merasa terjebak dalam berbagai hal, aturan, kewajiban, bahkan keadaan yang tidak bisa mereka kendalikan? Saat ia membuka surat lebih lanjut, satu nama muncul, Jean-Paul Sartre. Ini bukan hanya tentang filsafat biasa, ini adalah filsafat eksistensialisme, sebuah pemikiran yang menantang semua yang pernah dipercayai manusia tentang dirinya sendiri. Apa itu eksistensialisme? Eksistensialisme adalah filsafat yang menempatkan individu sebagai pusat segala sesuatu. Jika sepanjang sejarah manusia sering percaya bahwa kehidupan memiliki makna yang sudah ditentukan, para filsuf eksistensialis berkata, tidak ada makna hidup yang diberikan sejak awal. Manusia sendirilah yang harus menciptakan maknanya. Di masa lalu, orang-orang percaya bahwa Tuhan, alam, atau masyarakat menentukan apa yang benar dan apa yang harus dilakukan. Tetapi Sartre dan filsuf lain seperti Simone de Beauvoir dan Albert Camus menolak gagasan itu. Mereka berkata bahwa manusia lahir ke dunia tanpa tujuan bawaan. Kita bukan seperti pisau yang dibuat dengan tujuan tertentu. Misalnya, untuk memotong, kita lahir tanpa manual, tanpa arahan. Artinya kita sendiri yang harus menentukan siapa kita dan bagaimana kita ingin hidup. Sophie merasa dadanya berdebar. Jika ini benar, berarti setiap orang bertanggung jawab penuh atas hidupnya, tanpa alasan, tanpa tempat bersembunyi. Sartre dan kebebasan yang menakutkan. Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis yang terkenal dengan pemikirannya tentang eksistensialisme, pernah berkata, eksistensi mendahului esensi. Maksudnya, eksistensi berarti kita ada, kita lahir, kita hidup. Esensi berarti tujuan atau makna hidup kita. Banyak orang berpikir bahwa esensi atau tujuan hidup sudah ditentukan sebelumnya. Tetapi Sartre menolak gagasan itu. Ia mengatakan bahwa kita lahir tanpa tujuan, dan kita sendiri yang harus menentukan siapa kita sebenarnya. Namun, ada satu konsekuensi besar dari pemikiran ini. Kita sepenuhnya bertanggung jawab atas hidup kita. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi menyalahkan keadaan. Jika kita tidak bahagia, itu adalah akibat dari pilihan kita sendiri. Jika kita gagal, itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jika kita tidak menemukan makna hidup, itu karena kita belum menciptakannya. Sophie merasa ini menakutkan. Bukankah lebih mudah jika hidup sudah memiliki arah yang jelas? Tetapi Sartre berkata bahwa justru disitulah kebebasan sejati berada. Kecemasan dan absurdnya kehidupan. Namun kebebasan ini tidak selalu menyenangkan. Faktanya banyak orang justru takut dengan kebebasan ini. Karena tidak ada aturan tetap yang menentukan siapa kita bisa merasa bingung, cemas, dan bahkan tersesat. Filsuf lain, Albert Camus, berbicara tentang kebodohan dari kehidupan yang absurd, hexaphrema. Ia berkata bahwa hidup ini tidak memiliki makna bawaan, tetapi manusia selalu mencari makna di dalamnya. Inilah konflik besar dalam hidup manusia. Kita ingin hidup ini masuk akal, tetapi alam semesta tidak memberikan jawaban. Kita ingin hidup memiliki tujuan, tetapi tidak ada yang bisa menjamin itu. Camus membandingkan hidup manusia dengan mitos Sisyphus, tokoh dalam mitologi Yunani yang dihukum untuk mendorong batu besar ke puncak bukit hanya untuk melihatnya menggelinding turun lagi. Begitu seterusnya, tanpa akhir. Tetapi Camus berkata bahwa Sisyphus tetap bisa menemukan kebahagiaan karena ia menerima absurditas hidupnya dan tetap menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Sophie mulai mengerti. Mungkin hidup memang tidak memiliki makna bawaan, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa menikmati dan menciptakan makna kita sendiri. Simone de Beauvoir dan kebebasan perempuan. Di antara para eksistensialis, ada satu filsuf perempuan yang sangat penting, Simone de Beauvoir. Ia menulis buku terkenal berjudul The Second Sex, yang membahas bagaimana perempuan selama ini hidup dalam batasan sosial yang menghalangi kebebasan mereka. De Beauvoir berkata bahwa perempuan tidak terlahir sebagai perempuan dalam arti sosialnya. Mereka dibentuk oleh budaya dan masyarakat. Perempuan tidak dilahirkan, tetapi menjadi perempuan. Artinya, identitas perempuan bukan sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh lingkungan. Sama seperti Sartre berkata bahwa kita sendiri yang menentukan siapa kita.
De Beauvoir percaya bahwa perempuan harus membebaskan diri dari peran yang dipaksakan oleh masyarakat dan menentukan sendiri jalan hidupnya. Apakah kita benar-benar bebas? Sophie merenung. Jika Sartre benar, berarti manusia memiliki kebebasan mutlak. Tetapi, apakah itu benar? Bagaimana dengan orang yang lahir dalam kemiskinan? Bagaimana dengan orang yang terkena musibah yang tidak bisa dikendalikan? Apakah kita benar-benar bebas jika masyarakat masih memberi batasan pada kita? Beberapa filsuf berpendapat bahwa kebebasan manusia tidak pernah benar-benar mutlak. Kita mungkin bisa memilih bagaimana merespons keadaan kita, tetapi ada banyak faktor yang memengaruhi kehidupan kita. Namun, satu hal tetap jelas. Tidak ada orang lain yang bisa hidup untuk kita. Kita sendirilah yang harus menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana denganmu? Setelah membaca ini, apakah kamu merasa takut dengan kebebasan? Atau justru merasa lebih kuat karena tahu bahwa hidup ini ada di tanganmu sendiri? Jika hidup ini memang tidak memiliki makna bawaan, maka satu-satunya cara untuk menemukan makna adalah dengan menciptakannya sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah manusia benar-benar bebas, atau apakah kita hanya merasa bebas? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pertanyaan besar yang menunggu untuk dijawab.